Halo, perkenalkan nama saya Lepina. Dan saya Kael. Kita akan menjelaskan tentang interaksi Interaksi radiasi radiasi dengan dengan materi dan dan pengaplikasian pengaplikasian dalam dalam dunia dunia medis medis dan dan industri pada pada modalitas modalitas pesawat pesawat kedokteran kedokteran nuklir nuklir atau atau gamma gamma kamera kamera dan dan PET. PET. Apa sih itu kedokteran nuklir? Kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan zat radioaktif untuk melihat dan memahami fungsi organ tubuh secara mendalam. Berbeda dari pencitraan medis biasa yang hanya menunjukkan bentuk, kedokteran nuklir menampilkan aktivitas biologis seperti aliran darah, metabolisme, atau kerja sel dengan bantuan kamera khusus yang menangkap sinar gamma. Teknologi ini memungkinkan dokter mendeteksi penyakit lebih awal dan bahkan memberikan terapi langsung, seperti menghancurkan sel kanker tiroid dengan pendekatan yang aman dan minim invasif. Kedokteran nuklir menjadi jendela penting untuk melihat kehidupan dari dalam tubuh manusia. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang apa itu kedokteran nuklir, marilah kita simak penjelasan berikut menurut perspektif fisikawan medis. Halo semua, ini adalah video awal dalam series kedokteran nuklir. Video ini berisi penjelasan mengenai apa itu kedokteran nuklir dan bagaimana proses di dalamnya, khususnya dalam perspektif fisika medis. Sekarang mari kita masuk ke dalam videonya. Kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan zat radioaktif terbuka untuk mendiagnosa dan atau menterapi suatu penyakit. Studi kedokteran nuklir ini melibatkan penyuntikan atau pemberian suatu senyawa dengan label radioaktif, yang mana label radioaktif ini akan memancarkan emisi sinar gamma atau emisi positron sesuai dengan jenis radioisotopnya. Senyawa tadi disebut sebagai radiofarmaka. Nah, radiofarmaka ini tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama, ada radioisotop. Ini akan memancarkan radiasi yang nantinya akan ditangkap oleh suatu detektor kamera. Kemudian komponen lainnya adalah suatu kit farmaka. Nah, kit farmaka ini yang akan mengarahkan suatu radiofarmaka ke suatu sel target yang mau diteliti atau yang mau diperiksa. Sehingga kita bisa mendeteksi radiofarmaka dari luar tubuh atau dari luar objek karena adanya radiasi dari radioisotop, dan radiofarmaka tersebut bisa sampai ke suatu sel target yang mau kita periksa berkat adanya suatu kit farmaka. Nah, dalam kedokteran nuklir setidaknya ada dua proses yang berbeda. Ada secara in vitro maupun secara in vivo. In vitro, suatu pemeriksaan akan dilakukan di luar tubuh manusia. Sedangkan in vivo, pemeriksaannya langsung di dalam tubuh manusia. Ini bergantung pada tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Pada in vitro, sel tubuh dari pasien akan diambil, kemudian akan dilabelkan atau akan diberi oleh suatu radioaktif dan nantinya akan diteliti di laboratorium. Sedangkan pada in vivo, radiofarmaka langsung dimasukkan ke dalam tubuh pasien dan pemeriksaan akan langsung juga dilakukan pada tubuh pasien. Adapun cara kerja kedokteran nuklir, yaitu langkah pertama adalah pemberian zat radioaktif yang disebut dengan radiofarmaka. Zat ini biasanya diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah atau diminum dalam bentuk cairan atau kapsul, tergantung jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, penyebaran dan pemancaran radiasi gamma. Setelah masuk ke dalam tubuh, radiofarmaka menyebar menuju organ atau jaringan target. Di sana, zat ini mengalami peluruhan radioaktif dan memancarkan sinar gamma. Radiasi ini yang akan membawa informasi penting tentang aktivitas biologis organ yang akan diperiksa. Selanjutnya ada penangkapan radiasi oleh kamera khusus. Sinar gamma yang dipancarkan dari tubuh ditangkap oleh alat pencitraan khusus seperti gamma kamera atau PET scanner. Kamera ini mendeteksi arah dan intensitas radiasi, lalu mengubahnya menjadi sinyal yang akan diproses menjadi gambar. Keunggulan kedokteran nuklir. 1. Menampilkan fungsi organ, bukan sekedar struktur. 2. Deteksi dini penyakit. 3. Gabungan diagnosis dan terapi. 4. Minim invasif dan relatif aman. 5. Presisi tinggi dalam pemetaan penyakit. Aplikasi klinis kedokteran nuklir. Pengaplikasian kedokteran nuklir terbagi menjadi dua, yaitu diagnosis dan terapi. Contoh dari pengaplikasian diagnosis yaitu seperti mendeteksi kanker, mendeteksi penyakit jantung, mendeteksi gangguan tiroid, dan mendeteksi gangguan tulang. Sedangkan pada pengaplikasian terapi, yaitu misalnya terapi yodium radioaktif untuk hipertiroidisme atau kanker tiroid.
Untuk lebih mendalami aplikasi klinis dari kedokteran nuklir, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Tapi tahu nggak kalau misalkan nuklir itu bisa ngebantu dokter buat nyembuhin penyakit? Hah, kok bisa? Oke, tenang dulu. Jadi senyawa nuklir yang dipakai ini tuh beda sama nuklir yang dipakai di dalam bom. Dan dosisnya kecil, nggak bahaya. Terus gimana cara kerjanya? Jadi dokter tuh pakai zat ini buat ngedeteksi penyakit dalam tubuh. Jenisnya ada macam-macam. Masing-masing dirancang buat disukain dan diserap sama organ tertentu. Bahkan ada juga yang bisa diserap sama sel kanker. Dan terus juga dia tuh bisa bersinar dan akan kedeteksi sama kamera khusus. Ya mungkin ini kalian sering ya lihat alatnya di film-film. Makanya zat ini bisa jadi penanda di dalam tubuh, ibarat stabilo. Kalau udah difoto, hasilnya bakal dilihat dan diteliti jauh lebih lanjut. Ya mungkin harusnya tuh tempatnya gelap tapi malah bercahaya. Atau sebaliknya. Akhirnya masalah di tubuh jadi bisa dipetain jauh lebih akurat. Dan akhirnya dokter bisa ngasih pengobatan yang jauh lebih tepat sasaran. Selanjutnya, keamanan kedokteran nuklir terhadap pasien. Kedokteran nuklir tergolong aman karena menggunakan dosis radiasi yang rendah dan zat radioaktif yang cepat dikeluarkan dari tubuh. Prosedurnya tidak memerlukan pembedahan, hanya melibatkan injeksi atau konsumsi zat khusus yang dipantau ketat oleh tenaga medis. Dengan teknologi yang persis dan pengawasan profesional, pasien dapat menjalani pemeriksaan atau terapi dengan risiko minimal dan kenyamanan maksimal. Selanjutnya, teknik pemeriksaan menggunakan gamma kamera. Gamma kamera adalah alat pencitraan medis yang digunakan dalam kedokteran nuklir untuk melihat bagaimana organ tubuh bekerja. Alat ini bisa melihat sinar gamma yang dipancarkan oleh zat radioaktif yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Nah, cara kerja gamma kamera sangat bergantung pada ilmu fisika. Apa yang terjadi dalam gamma kamera? Yang pertama, zat radioaktif memancarkan sinar gamma. Pasien diberikan zat khusus yaitu radiofarmaka yang memancarkan sinar gamma. Sinar gamma ini keluar dari tubuh dan membawa informasi tentang aktivitas organ. Yang kedua, kolimator menyaring arah sinar. Kolimator adalah bagian dari kamera yang hanya membiarkan sinar gamma dari satu arah tertentu masuk. Ini membantu agar gambar yang dihasilkan jauh lebih tajam dan tidak kabur. Tiga, kristal sintilator mengubah sinar jadi cahaya. Sinar gamma yang masuk mengenai kristal khusus. Kristal ini mengubah sinar gamma menjadi cahaya kecil atau sebuah kilatan. Yang keempat, tabung PMT mengubah cahaya jadi sinyal listrik. Cahaya dari kristal ditangkap oleh tabung PMT. PMT mengubah cahaya jadi sinyal listrik dan memperkuatnya. Yang kelima, komputer membuat gambar. Sinyal listrik dikirim ke komputer. Komputer menyusun sinyal-sinyal ini menjadi gambar aktivitas organ di dalam tubuh. Itulah penjelasan dan cara kerja kedokteran nuklir.